Aku terpaksa menikahi mantan suami kakakku demi balas dendam. Ketika kakakku ditinggalkan tanpa ampun oleh suaminya setelah bertahun-tahun setia, hidupnya hancur. Melihat kakakku terluka dan menderita, aku tidak bisa tinggal diam. Dendam mulai membara di dalam diriku. Untuk membuat pria itu merasakan sakit yang sama, aku membuat keputusan gila, menikahinya. Bukan karena cinta, tetapi untuk menjalankan rencana balas dendam yang tak pernah ia duga. Di balik pernikahan kami, setiap langkahku adalah bagian dari permainan berbahaya yang bisa menghancurkannya, atau malah menghancurkanku. Akankah dendam ini membawaku pada kehancuran, atau kemenangan yang memuaskan? Intrik, pengkhianatan, dan permainan hati menanti. Di tengah konflik antara cinta dan dendam, siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Siap untuk cerita penuh drama dan balas dendam yang menegangkan? Jangan lupa like video ini, tinggalkan komentar tentang apa yang akan kamu lakukan dalam situasi seperti ini, dan subscribe untuk mengikuti kelanjutan kisah yang penuh kejutan ini. Aku masih ingat hari itu dengan jelas. Hari di mana kakakku, Nadia, pulang dengan wajah pucat, matanya kosong seperti baru saja kehilangan jiwanya. Dia tidak mengatakan apa-apa saat pertama kali masuk rumah. Hanya terduduk di lantai, gemetar. Ketika akhirnya aku mendekat, memegang tangannya yang dingin, barulah dia menangis. Isakannya terdengar begitu memilukan, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Dia meninggalkanku, ucapnya di sela tangis. Dia menceraikanku tanpa alasan. Aku terpaku. Arga, suami yang selama ini dianggap kakakku sebagai dunia, meninggalkannya begitu saja. Kakakku yang telah memberinya segalanya, cinta, waktu, bahkan mengorbankan karir demi mendukung ambisinya, ditinggalkan tanpa penjelasan. Tak ada perselingkuhan yang ketahuan, tak ada pertengkaran besar. Hanya kepergian, hanya perceraian. Perasaan marah membuncah di dadaku. Nadia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Dia telah mengorbankan terlalu banyak untuk lelaki itu. Dan kini, dia hanya ditinggalkan seperti barang yang sudah tak berguna lagi. Aku ingin melakukan sesuatu. Ingin membuat Arga merasakan sakit yang sama, lebih dari yang pernah kakakku rasakan. Berhari-hari setelah itu, aku menyaksikan kakakku terpuruk. Satu demi satu, kepingan hidupnya runtuh. Pekerjaannya terbengkalai, kesehatannya memburuk. Sementara itu, aku mulai menyusun rencana dalam benakku. Balas dendam. Itulah satu-satunya cara untuk mengobati luka kakakku. Tapi bagaimana? Bagaimana aku bisa menyakiti Arga sekeras dia menyakiti Nadia? Dan lalu, jawaban itu datang. Perlahan, aku menyadari bahwa aku memiliki satu-satunya kekuatan yang bisa menjatuhkan Arga. Aku yang selama ini tidak pernah ia lirik. Aku yang dianggap hanya sebagai adik dari wanita yang pernah dicintainya. Ya, aku akan menikahinya. Aku akan membuatnya jatuh dalam perangkapku, dan ketika dia berpikir telah menang, aku akan menghancurkannya. Keputusan itu terdengar gila bahkan di telingaku sendiri. Namun, semakin aku memikirkannya, semakin logis dan tepat rasanya. Aku akan menjadi senjata yang membuat Arga merasakan penderitaan. Dan yang terbaik dari semuanya, aku akan melakukannya dengan senyum di wajahku. Bab ini hanyalah awal dari segalanya. Sebuah permainan yang akan segera dimulai, dengan harga yang harus dibayar di setiap langkahnya. Aku, Lara, tidak akan pernah membiarkan pria itu lolos begitu saja. Dendam ini bukan hanya untuk kakakku, tapi juga untuk diriku sendiri. Dan aku bersumpah, dia akan menyesal selamanya. Aku menatap bayangan wajahku di cermin. Bibirku melengkung.
Pernikahan itu akan segera terjadi, tapi bukan pernikahan penuh cinta seperti yang ia harapkan. Tidak, ini adalah awal dari akhir untuknya. Mimpi gilaku untuk menikahi Arga mulai menjadi kenyataan lebih cepat dari yang aku bayangkan. Setelah hari-hari panjang memendam amarah dan menyaksikan kakakku terus terpuruk, aku mulai memikirkan rencana yang lebih konkret. Langkah pertama adalah mendekati Arga, mendekati pria yang telah menghancurkan hidup kakakku. Aku mulai mencari-cari alasan untuk bertemu dengannya. Tidak mudah, mengingat betapa bencinya aku padanya. Setiap kali memikirkan wajahnya, bayangan kakakku yang hancur selalu terlintas di pikiranku. Tapi aku tahu, jika aku ingin rencana ini berhasil, aku harus menyingkirkan emosiku. Aku harus bisa berpura-pura. Kesempatan itu datang ketika aku mendengar kabar bahwa Arga sedang dalam masalah. Setelah perceraian dengan kakakku, bisnisnya goyah. Reputasinya di kalangan rekan kerja menurun, dan dia terjebak dalam masalah keuangan yang mulai menekan. Aku tahu inilah saat yang tepat. Saat ia lemah, aku harus masuk. Aku memberanikan diri menghubunginya. Dalam pertemuan pertama kami setelah perceraian itu, aku memasang wajah yang berbeda, wajah yang penuh simpati. Aku berusaha terlihat seperti seseorang yang peduli padanya, meskipun di dalam hatiku amarah masih membara. Aku menggunakan luka kakakku sebagai senjata, membuatnya merasa bersalah, membuatnya merasa bahwa aku adalah satu-satunya orang yang masih mau mendengarkan masalahnya. Aku tahu apa yang terjadi dengan kakakku dan aku tidak bisa memaafkanmu begitu saja, Arga, kataku dengan nada serius ketika kami pertama kali duduk berhadapan di sebuah kafe kecil. Tapi aku juga tahu, kamu bukan satu-satunya yang harus disalahkan dalam hubungan kalian. Semua orang punya andil, dan mungkin kamu juga berhak mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupmu. Dia terlihat kaget dengan perkataanku. Itu memang tujuanku, membuatnya merasa terkejut dan sedikit bersalah. Dalam waktu singkat, aku menjadi tempat baginya untuk meluapkan kekecewaan dan kegagalannya. Perlahan, aku mulai memasuki hidupnya, menjadi sosok yang ia percayai. Aku tahu ini hanyalah langkah pertama, tapi kesuksesan itu terasa nyata. Dia mulai membuka diri. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, aku melihat perubahan besar dalam cara Arga memandangku. Dia mulai menunjukkan ketertarikannya, hal yang tak pernah ada sebelumnya. Di matanya, mungkin aku hanya adik dari mantan istrinya, tapi sekarang, aku menjadi lebih dari itu. Aku menjadi seseorang yang dekat dengannya. Itu yang kuinginkan. Pada suatu malam, saat kami sedang makan malam bersama, Arga mulai bicara tentang pernikahan. Aku tahu ini terdengar gila, Lara, tapi aku merasa nyaman bersamamu. Kamu memberikan ketenangan yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Aku tahu ini cepat, tapi aku berpikir, bagaimana kalau kita memulai hidup baru bersama? Mungkin kita bisa saling membantu menyembuhkan luka masa lalu. Di saat itu, jantungku berdetak kencang. Bukan karena cinta, bukan karena rasa bahagia, tapi karena rencanaku mulai berjalan seperti yang kuharapkan. Dia benar-benar ingin menikahiku. Aku bisa merasakan kekuasaan di tanganku, dan itu memberiku sensasi yang tidak pernah aku bayangkan. Aku pura-pura terkejut, lalu tersenyum kecil. Arga, ini sangat mendadak. Kita baru saja mulai saling mengenal lebih dekat. Tapi, jika itu yang kamu inginkan, aku akan mempertimbangkannya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus menikahinya. Bukan karena aku mencintainya, tapi karena pernikahan ini adalah kunci dari segalanya. Kunci dari balas dendamku. Kakakku mungkin telah hancur karena pria ini, tapi aku tidak akan membiarkan Arga lolos tanpa membayar harga yang setimpal.
Aku akan membuatnya menderita. Dan pernikahan ini hanya awal dari semuanya. Beberapa minggu kemudian, kami resmi bertunangan. Pernikahan yang seharusnya penuh cinta dan kebahagiaan ini hanyalah permainan. Dan aku, Lara, memegang kendali penuh atas jalannya permainan ini. Pernikahan itu akan segera terjadi, tapi dalam pikiranku, yang terbayang bukanlah kebahagiaan, melainkan kepuasan melihat pria itu jatuh lebih dalam ke dalam jebakanku. Babak baru dari rencana balas dendam ini dimulai. Hari pernikahan itu akhirnya tiba, lebih cepat dari yang aku bayangkan. Semua berlangsung dengan begitu cepat, seolah tak ada waktu untuk berpikir ulang. Ketika aku menatap cermin di ruang rias, mengenakan gaun pengantin putih, aku tersenyum tipis. Ini bukan hari yang membahagiakan, bukan hari yang diimpikan oleh setiap wanita. Ini adalah awal dari misi balas dendamku, dan aku siap. Arga berdiri di ujung altar, tampak gagah dengan setelan hitamnya. Wajahnya penuh dengan harapan baru, seolah aku benar-benar akan menjadi istri yang mencintainya. Tapi dia salah. Aku melihat pria yang telah menghancurkan hidup kakakku. Dan sekarang, dia adalah pion dalam rencana besarku. Aku melangkah mendekat, dan saat tanganku menggenggam miliknya, aku tahu semuanya telah dimulai. Acara pernikahan itu begitu megah, seperti yang diinginkan Arga. Tamu undangan tersenyum, mengucapkan selamat, dan berpikir kami adalah pasangan yang sempurna. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik senyumanku. Setiap ucapan selamat dari mereka hanya menambah api dalam hatiku. Tak ada seorang pun yang menyadari bahwa yang mereka saksikan bukanlah awal cinta, melainkan awal dari kehancuran. Ketika akhirnya kami mengucapkan janji suci, dan Arga memakaikan cincin di jariku, aku tahu ini adalah simbol dari perang yang baru saja dimulai. Rencana balas dendamku telah resmi berjalan. Pernikahan ini hanyalah bagian pertama dari semuanya. Aku harus terus berpura-pura, menciptakan ilusi bahwa aku adalah istri yang sempurna, sampai saat yang tepat tiba untuk menjatuhkan Arga. Setelah pesta selesai dan tamu-tamu pulang, kami berdua duduk di kamar hotel mewah yang telah disiapkan. Arga menatapku. Wajahnya tampak lega. Terima kasih, Lara. Aku tak pernah menyangka bisa menemukan seseorang sepertimu setelah semua yang terjadi, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku memaksa diriku tersenyum. Aku juga tidak pernah menyangka kita bisa sampai di titik ini, jawabku dengan suara lembut. Meski dalam hatiku, aku merasa muak. Berpura-pura mencintainya adalah bagian paling sulit dari rencana ini, tapi aku tahu aku harus bertahan. Malam itu, aku terbaring di sampingnya, menatap langit-langit kamar. Arga sudah terlelap, tampak damai dalam tidurnya. Tapi pikiranku tidak bisa berhenti berputar. Aku terjebak dalam permainan yang aku ciptakan sendiri. Balas dendam ini harus berhasil, atau semua pengorbananku akan sia-sia. Aku tidak bisa gagal. Kakakku, Nadia, telah cukup menderita, dan aku tidak akan membiarkan Arga lolos begitu saja. Pernikahan ini adalah alatku untuk menghancurkannya, dan aku akan melakukannya perlahan, tanpa dia menyadari apa yang sedang terjadi. Hari-hari setelah pernikahan kami terasa aneh. Arga mulai menunjukkan sikap penuh perhatian, sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan pada kakakku. Dia berusaha menjadi suami yang baik, tapi aku tahu semua itu hanya tipuan dari kehidupannya yang mulai hancur. Perusahaan Arga semakin terpuruk, dan ia mulai sering menghabiskan waktu bekerja keras untuk menyelamatkannya. Dalam beberapa bulan, rencana balas dendamku mulai berjalan lebih lancar. Setiap keputusan yang ia buat, aku mulai ikut campur secara halus. Aku memberinya saran yang tampak membantu, tapi sebenarnya menggiringnya menuju kehancuran.
Dia tidak menyadari bahwa aku sedang menarik benang-benang di balik layar, mempermainkannya seperti boneka. Kehidupan rumah tangga kami tampak bahagia di mata orang lain, tapi di balik senyumku, aku menyimpan kebencian yang mendalam. Setiap hari aku menonton Arga berjuang dengan bisnisnya yang hancur perlahan. Aku melihat frustrasinya, rasa putus asanya, dan itu memberiku kepuasan yang aneh. Aku tahu aku seharusnya merasa bersalah, tapi nyatanya, aku hanya merasa puas. Ini adalah balasan yang pantas dia terima. Namun, meskipun semua berjalan sesuai rencana, ada momen-momen di mana aku merasa terperangkap. Kadang-kadang, aku bertanya pada diriku sendiri apakah rencana ini akan benar-benar membawaku pada kepuasan yang selama ini aku cari. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Tidak setelah sejauh ini. Aku harus melanjutkan, meskipun itu berarti harus mengorbankan perasaanku sendiri. Pernikahan ini bukanlah tentang cinta. Ini tentang balas dendam. Tentang membuat Arga merasakan apa yang kakakku rasakan. Tapi di balik semua itu, aku tahu ada risiko. Aku bermain dengan api, dan pada akhirnya, aku mungkin terbakar. Namun, sekarang bukan waktunya untuk berpikir mundur. Aku telah menikahinya, dan rencanaku baru saja dimulai. Beberapa bulan setelah pernikahan, semuanya mulai terlihat seperti yang kuharapkan. Arga semakin terpuruk dengan bisnisnya, dan aku ada di sisinya, memberikan dukungan yang tampak tulus. Ia begitu yakin bahwa aku adalah istri yang sempurna, pengganti ideal bagi Nadia. Tapi yang dia tidak tahu, aku telah menanamkan benih kehancuran di setiap langkahnya. "Lara, aku tak tahu harus berbuat apa lagi," katanya suatu malam. Suaranya terdengar patah. Wajahnya kusut, dan kantong mata yang menggelap menunjukkan beban yang kian berat di pundaknya. Aku menatapnya dengan pandangan penuh kasih yang pura-pura, menyentuh lembut tangannya. "Aku ada di sini, Arga. Kita akan melewati ini bersama. Aku akan membantumu." Dia tersenyum lemah, percaya penuh padaku. Sedikit demi sedikit, aku berhasil menjeratnya lebih dalam. Setiap saran yang kuberikan, setiap langkah yang kuarahkan, sebenarnya sedang menggiringnya menuju jurang kehancuran yang tak terlihat. Aku memainkan peran istri yang setia dan bijaksana, sementara di dalam hatiku, aku puas melihatnya terjebak. Namun, meskipun aku tahu tujuanku, ada saat-saat di mana aku merasakan pergulatan batin. Arga tidak seburuk yang kubayangkan, dan terkadang perhatian kecil yang ia berikan padaku membuatku ragu. Apakah dia benar-benar berubah? Atau ini hanya ilusi yang kubuat sendiri? Suatu malam, saat kami duduk di teras rumah, Arga berbicara tentang masa depannya. "Aku ingin memperbaiki segalanya. Lara, setelah semua ini berakhir, aku ingin kita punya kehidupan yang lebih baik. Mungkin punya anak, membangun keluarga yang utuh." Kata-kata itu membuat hatiku tersentak. Pernikahan kami tidak pernah tentang keluarga atau masa depan bersama. Ini hanya soal balas dendam. Aku menggigit bibirku, mencoba menenangkan diriku sendiri. "Ya, Arga, kita akan melewati ini," jawabku pelan. Tapi dalam hati, aku tahu tidak ada kehidupan bahagia yang akan menanti di ujung jalan ini. Bukan untuknya. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Nadia secara diam-diam. Dia ingin tahu bagaimana pernikahan kami berjalan, dan aku memberitahunya semuanya dengan penuh detail. Wajahnya tegang, tapi aku bisa melihat secercah kepuasan dalam sorot matanya ketika mendengar kabar buruk tentang Arga. "Lara, kau benar-benar melakukan ini untukku?" tanya Nadia dengan suara bergetar, seolah tak percaya. Aku mengangguk. "Aku berjanji, aku akan membuat Arga merasakan semua yang kau rasakan. Ini semua untukmu."
Nadia menatapku lama, lalu memelukku erat. "Kau saudara terbaik yang pernah kumiliki," katanya pelan. Namun, ada bagian dari diriku yang mulai goyah. Mengapa aku merasa seperti ini? Mengapa setiap kali Arga menunjukkan sisi lembutnya, aku merasa bimbang? Tapi ini bukan tentang perasaanku. Ini tentang keadilan untuk Nadia. Beberapa minggu berikutnya, bisnis Arga jatuh semakin dalam. Setiap langkah yang dia ambil selalu berakhir buruk, dan aku selalu ada di sana untuk menenangkannya. "Mungkin kau harus mengambil alih perusahaannya sebentar," saranku suatu hari, tahu bahwa dia akan setuju. "Aku tak tahu, Lara, apakah kau yakin bisa melakukannya?" tanya Arga, suaranya ragu. Aku tersenyum, mencoba terlihat penuh percaya diri. "Tentu saja, Arga. Aku sudah belajar banyak dari semua ini. Biarkan aku membantu, setidaknya sampai kondisimu membaik." Akhirnya, Arga menyerahkan sebagian kendali padaku. Inilah bagian dari rencana yang kutunggu-tunggu. Dengan aku di dalam perusahaan, aku bisa membuat keputusan yang tampaknya baik di mata Arga, tetapi sebenarnya menghancurkannya dari dalam. Setiap hari, aku mengatur pertemuan, menandatangani dokumen, dan membuat keputusan-keputusan penting yang seolah-olah demi menyelamatkan bisnisnya. Tapi kenyataannya, aku sedang menyabotase semuanya perlahan-lahan. Arga tidak menyadarinya, karena dia begitu percaya padaku. Ironisnya, dia tidak pernah memberikan kepercayaan sebesar ini kepada Nadia dulu. Di tengah kehancuran bisnisnya, Arga mulai lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Kami mulai berbicara lebih sering tentang hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia bicarakan dengan kakakku. Itu membuatku merasa aneh. Bukankah dia seharusnya jadi orang jahat dalam kisah ini? Kenapa dia tampak seperti pria yang penuh penyesalan? Namun, aku tetap fokus pada tujuanku. Pernikahan ini bukan tentang cinta, bukan tentang keluarga. Ini tentang balas dendam, tentang menebus rasa sakit yang dirasakan Nadia. Aku tidak boleh lemah, bahkan jika hati kecilku mulai meragukan misi ini. Di suatu malam yang tenang, saat Arga tertidur lelap di sampingku, aku termenung. Semua rencana ini sudah berjalan jauh. Aku telah menyakiti dia dengan cara yang dia tak pernah bayangkan. Tapi apakah balas dendam ini benar-benar sepadan dengan apa yang akan kuhadapi setelahnya? Satu hal yang pasti, aku tidak bisa berhenti sekarang. Aku telah terjebak dalam jaring ini, sama seperti Arga yang terperangkap dalam permainan yang kubuat. Dan pada akhirnya, hanya waktu yang akan menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang, dan siapa yang akan hancur. Saat Arga berdiri di hadapanku, aku bisa melihat kebingungan yang mendalam di matanya. Perusahaannya berada di ambang kehancuran, dan dia tak tahu apa yang salah. Tepat seperti yang kuinginkan. Semua ini adalah bagian dari rencana besar yang telah kujalankan tanpa dia sadari. Aku tidak mengerti, Lara. Suara Arga terdengar putus asa. Bagaimana bisa perusahaan ini runtuh setelah semua yang kita lakukan? Aku memandangnya dengan ekspresi yang tampak tulus, meskipun di dalam hatiku penuh dengan kepuasan. Aku sudah mencoba yang terbaik, Arga. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku hanya ingin membantu. Arga menggelengkan kepalanya, menunduk dengan wajah penuh kelelahan. Dia telah kehabisan tenaga, dan sekarang dia benar-benar sendirian. Tepat seperti yang aku dan Nadia inginkan. Namun, ada sedikit rasa bersalah yang mulai mengusik di dalam hati. Apakah aku terlalu jauh? Apakah balas dendam ini benar-benar sepadan? Tapi sebelum perasaan itu bisa berkembang, aku mengingat kembali tujuan awal. Aku melakukan ini untuk kakakku, Nadia. Arga telah menghancurkan hidupnya.
Dan ini adalah cara kami untuk membalas dendam. Aku tidak boleh goyah. Arga, kita masih bisa memperbaikinya, kataku dengan suara lembut, mencoba menyentuh tangannya. Mungkin kita perlu memulai lagi dari nol, bersama-sama. Namun, Arga tidak menjawab. Dia hanya duduk terdiam di kursinya, memegang kepalanya dengan kedua tangan. Aku tahu pikirannya sedang kacau, dan inilah saat di mana aku harus memainkannya dengan cermat. Aku tidak boleh membiarkan dia bangkit dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa hari kemudian, Arga menyerah. Dia menyerahkan kendali sepenuhnya padaku, berharap bahwa aku bisa menyelamatkan sisa-sisa yang tersisa dari bisnisnya. Tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah langkah terakhir yang aku butuhkan untuk menjatuhkannya sepenuhnya. Saat aku menandatangani dokumen-dokumen terakhir yang akan memastikan kehancurannya, aku tak bisa menahan senyum puas di wajahku. Inilah puncak dari semua yang telah kurencanakan. Arga sekarang berada di titik terendahnya, dan dia tidak akan pernah tahu bahwa istrinya sendiri yang menghancurkannya dari dalam. Namun, di tengah semua ini, ada satu hal yang tak kuantisipasi, hatiku sendiri. Semakin lama aku menjalani peran sebagai istri yang peduli, semakin sulit bagiku untuk mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh. Arga, terlepas dari semua kesalahannya di masa lalu, bukanlah pria yang sepenuhnya jahat. Ada sisi dalam dirinya yang tulus, yang mungkin dulu membuat Nadia jatuh cinta padanya. Tapi aku tidak bisa membiarkan perasaan ini menghalangi tujuanku. Aku telah terlalu jauh untuk berbalik sekarang. Suatu malam, setelah semuanya tampak tak terselamatkan, Arga datang kepadaku. Wajahnya kusut, matanya penuh dengan keputusasaan yang menyakitkan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku hanya menatapnya tanpa bicara, merasakan campuran antara kepuasan dan penyesalan. Tidak, aku tidak boleh merasakan ini. Tapi aku masih punya kamu. Lanjutnya, meraih tanganku. Selama kamu ada di sisiku, aku bisa bangkit lagi. Kata-kata itu menghantamku seperti badai. Tidak seharusnya begini. Dia seharusnya terpuruk dan hancur. Dia seharusnya merasa ditinggalkan. Tapi di sini dia mencari dukungan dariku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan perasaanku. Kita akan melewati ini bersama, kataku dengan suara rendah. Namun di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini adalah awal dari akhir. Waktu untuk mengungkap semuanya sudah dekat. Pada hari ketika aku akhirnya mengungkapkan kebenaran, Arga tidak pernah menyangka. Di ruang tamu yang sunyi, dengan dia duduk di hadapanku, aku mengungkap semua rencana busukku. Tentang bagaimana ini semua adalah bagian dari balas dendamku dan Nadia. Tentang bagaimana setiap keputusan yang kubuat adalah untuk menghancurkannya. Wajah Arga berubah pucat, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Lara, kau melakukan semua ini. Aku mengangguk perlahan, tanpa sedikit pun penyesalan di wajahku. Ini semua untuk Nadia. Untuk apa yang kau lakukan padanya. Dia menatapku. Air mata mulai menggenang di matanya. Tapi, aku benar-benar mencintaimu. Lara, aku pikir, kita bisa memperbaiki semuanya. Kata-katanya membuatku terdiam sejenak. Aku tidak menyangka dia akan mengatakan hal itu. Aku tidak menyangka dia benar-benar mencintaiku. Tapi cinta bukanlah bagian dari rencana ini. Aku tidak boleh terpengaruh oleh perasaan ini. Aku tidak pernah mencintaimu, Arga, jawabku dingin. Ini semua hanyalah permainan. Dengan kalimat itu, segalanya runtuh. Arga tidak berkata apa-apa lagi, hanya duduk terdiam.
Aku bisa melihat hancurnya hatinya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam diriku. Aku telah memenangkan permainan ini. Tapi mengapa aku merasa kalah? Beberapa minggu setelah Arga menghilang, aku semakin larut dalam perasaan yang tak kupahami. Aku seringkali mendapati diriku termenung, memikirkan Arga dan segala yang telah terjadi. Meskipun aku tahu apa yang dia lakukan pada Nadia tidak bisa dimaafkan, ada sisi dalam diriku yang mulai meragukan apakah balas dendam ini benar-benar layak. Nadia sering datang, membawa cerita tentang bagaimana hidupnya mulai membaik sejak Arga hancur. Dia terlihat lebih ceria dan bebas dari bayangan masa lalunya. Tapi setiap kali aku melihat kebahagiaannya, aku tidak bisa merasakan hal yang sama. Suatu hari, Nadia dan aku duduk di teras rumah sambil minum teh. Dia memandangku, seolah mengetahui ada yang berbeda dalam diriku. "Lara, apa yang terjadi? Kau terlihat tidak seperti biasanya." Aku mencoba tersenyum. Tidak ada apa-apa. Aku hanya lelah. Nadia mengerutkan kening, lalu menaruh cangkir tehnya. "Jangan berbohong padaku, Lara. Aku kakakmu. Aku tahu ada sesuatu yang mengganggumu. Apakah ini tentang Arga?" Aku terdiam. Perasaan bersalah mulai membuncah dalam diriku. Aku tidak tahu, Nadia. Semakin lama, aku merasa bahwa aku mungkin telah mengambil jalan yang salah. Nadia memandangku dengan tatapan tajam. "Apa maksudmu?" "Dia menghancurkan hidupku, Lara. Dia pantas mendapatkannya. Kau melakukan ini untukku." "Aku tahu," jawabku pelan. "Tapi, aku merasa seperti kehilangan diriku sendiri dalam prosesnya. Aku tidak pernah benar-benar mencintai Arga. Tapi, perasaanku berubah. Dia bukan sepenuhnya pria jahat yang selama ini kita bayangkan." Nadia terdiam. Wajahnya berubah tegang. "Kau mulai jatuh cinta padanya?" Aku menggelengkan kepala, tapi ragu. Aku tidak tahu. Yang ku tahu, aku merasa bersalah atas semua ini. Aku merasa kita telah menghancurkannya terlalu jauh. Nadia berdiri, tampak marah dan kecewa. "Lara, kau tidak boleh berpikir seperti itu. Kau tahu betul apa yang dia lakukan padaku. Jangan biarkan perasaanmu membutakanmu dari kenyataan. Arga pantas mendapatkan semua ini." Aku hanya bisa menunduk. Nadia benar. Ini semua adalah untuknya. Tapi di dalam hatiku, konflik itu terus bergemuruh. Apakah aku benar-benar siap untuk mengorbankan diriku sendiri demi dendam? Beberapa bulan berlalu, dan aku tidak mendengar kabar dari Arga lagi. Nadia telah kembali menjalani hidupnya, meninggalkan luka masa lalu. Tapi aku merasa tersesat dalam labirin perasaan yang kacau. Suatu malam, aku mendapat kabar bahwa Arga telah pindah ke kota lain dan memulai hidup baru. Berita itu mengejutkanku. Aku merasa seolah ada sesuatu yang hilang dari hidupku. Dendam yang dulu kurasakan kini berubah menjadi penyesalan. Aku berjalan keluar dari rumah, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Di dalam hati, aku tahu bahwa balas dendam ini bukanlah akhir yang kuinginkan. Dendam ini telah menghancurkan bukan hanya Arga, tapi juga diriku sendiri. Setelah Arga pergi, rumah terasa sunyi. Dinding-dinding yang pernah menyaksikan kebersamaan kami kini hanya dipenuhi dengan bayangan pengkhianatan dan luka. Aku sudah mendapatkan semua yang aku dan Nadia rencanakan, kehancuran Arga. Tapi ada sesuatu yang salah. Perasaan kosong itu makin terasa semakin hari. Nadia datang beberapa hari kemudian. Dia terlihat lebih bahagia dari sebelumnya,
seolah beban yang dulu menghancurkan hidupnya telah sirna. "Lara, kau benar-benar luar biasa," katanya, tersenyum puas sambil memelukku. Arga akhirnya mendapat balasannya. Dia pantas mendapatkan semua ini. Aku mencoba tersenyum, tetapi di dalam hati ada kegelisahan yang tidak bisa kuabaikan. "Ya, dia pantas mendapatkannya," jawabku, namun suaraku terasa hampa. Saat aku mengucapkan kata-kata itu, aku tahu bahwa sesuatu di dalam diriku mulai berubah. Hari-hari berikutnya terasa berjalan lambat. Aku menatap foto-foto pernikahanku dengan Arga, mencoba memahami perasaan yang mengalir dalam diriku. Seharusnya aku bahagia melihat dia jatuh. Tapi mengapa aku merasa sebaliknya? Apakah semua ini sepadan? Semua kebohongan, semua pengkhianatan, dan perasaan yang kuabaikan selama ini? Suatu malam, ketika aku sedang duduk di ruang tamu yang sunyi, teleponku berdering. Itu Arga. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkat telepon itu. "Lara," suara Arga terdengar di seberang, pelan dan berat. "Aku sudah tahu semuanya. Kau berhasil menghancurkan hidupku. Tapi, aku tidak bisa menyalahkanmu. Mungkin aku pantas mendapatkannya." Hatiku teriris mendengar suaranya yang penuh penyesalan. "Arga, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Kebohongan yang telah kujalin selama ini kini menggulung seperti ombak besar, menelanku dalam lautan penyesalan. Aku tidak tahu harus kemana sekarang, tapi aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar mencintaimu, Lara, terlepas dari semuanya." Telepon itu terputus, meninggalkan keheningan yang mengoyak hatiku. Arga mencintaiku? Aku tidak pernah membayangkan hal itu. Semua rencana balas dendam ini seharusnya tentang Nadia, tentang bagaimana aku harus membuat Arga membayar atas apa yang dia lakukan kepada kakakku. Tapi mengapa aku merasa hatiku kini hancur? Beberapa minggu setelah Arga menghilang, aku semakin larut dalam perasaan yang tak kupahami. Aku seringkali mendapati diriku termenung, memikirkan Arga dan segala yang telah terjadi. Meskipun aku tahu apa yang dia lakukan pada Nadia tidak bisa dimaafkan, ada sisi dalam diriku yang mulai meragukan apakah balas dendam ini benar-benar layak. Nadia sering datang, membawa cerita tentang bagaimana hidupnya mulai membaik sejak Arga hancur. Dia terlihat lebih ceria dan bebas dari bayangan masa lalunya. Tapi setiap kali aku melihat kebahagiaannya, aku tidak bisa merasakan hal yang sama. Suatu hari, Nadia dan aku duduk di teras rumah sambil minum teh. Dia memandangku, seolah mengetahui ada yang berbeda dalam diriku. "Lara, apa yang terjadi? Kau terlihat tidak seperti biasanya." Aku mencoba tersenyum. "Tidak ada apa-apa. Aku hanya lelah." Nadia mengerutkan kening, lalu menaruh cangkir tehnya. "Jangan berbohong padaku, Lara. Aku kakakmu. Aku tahu ada sesuatu yang mengganggumu. Apakah ini tentang Arga?" Aku terdiam. Perasaan bersalah mulai membuncah dalam diriku. Aku tidak tahu, Nadia. Semakin lama, aku merasa bahwa aku mungkin telah mengambil jalan yang salah. Nadia memandangku dengan tatapan tajam. "Apa maksudmu?" "Dia menghancurkan hidupku, Lara. Dia pantas mendapatkannya. Kau melakukan ini untukku." "Aku tahu," jawabku pelan. "Tapi aku merasa seperti kehilangan diriku sendiri dalam prosesnya. Aku tidak pernah benar-benar mencintai Arga, tapi perasaanku berubah. Dia bukan sepenuhnya pria jahat yang selama ini kita bayangkan." Nadia terdiam, wajahnya berubah tegang. "Kau mulai jatuh cinta padanya?" Aku menggelengkan kepala.
tapi ragu. Aku tidak tahu. Yang ku tahu, aku merasa bersalah atas semua ini. Aku merasa kita telah menghancurkannya terlalu jauh. Nadia berdiri, tampak marah dan kecewa. Lara, kau tidak boleh berpikir seperti itu. Kau tahu betul apa yang dia lakukan padaku. Jangan biarkan perasaanmu membutakanmu dari kenyataan. Arga pantas mendapatkan semua ini. Aku hanya bisa menunduk. Nadia benar. Ini semua adalah untuknya. Tapi di dalam hatiku, konflik itu terus bergemuruh. Apakah aku benar-benar siap untuk mengorbankan diriku sendiri demi dendam? Beberapa bulan berlalu, dan aku tidak mendengar kabar dari Arga lagi. Nadia telah kembali menjalani hidupnya, meninggalkan luka masa lalu. Tapi aku merasa tersesat dalam labirin perasaan yang kacau. Suatu malam, aku mendapat kabar bahwa Arga telah pindah ke kota lain dan memulai hidup baru. Berita itu mengejutkanku. Aku merasa seolah ada sesuatu yang hilang dari hidupku. Dendam yang dulu kurasakan kini berubah menjadi penyesalan. Aku berjalan keluar dari rumah, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Di dalam hati, aku tahu bahwa balas dendam ini bukanlah akhir yang kuinginkan. Dendam ini telah menghancurkan bukan hanya Arga, tapi juga diriku sendiri. Dan di sana, di bawah bintang-bintang yang bersinar, aku akhirnya menyadari bahwa dalam balas dendam ini, tidak ada pemenang. Aku telah mengorbankan terlalu banyak, bahkan perasaanku sendiri. Mungkin sudah saatnya aku berdamai dengan masa lalu dan dengan hatiku sendiri. Cerita ini berakhir dengan Lara yang merenung tentang keputusan dan langkah yang telah diambilnya. Di balik dendam dan kebencian, dia menemukan perasaan yang lebih dalam, sebuah penyesalan atas bagaimana hidupnya dan Arga berakhir. Setelah malam yang penuh renungan, aku merasa terbebani oleh segala yang telah terjadi. Balas dendam yang kubangun selama ini, yang awalnya terasa seperti satu-satunya cara untuk membela Nadia, kini tampak seperti jebakan bagi diriku sendiri. Aku telah kehilangan diriku dalam amarah dan kebencian yang seharusnya bukan milikku. Pagi itu, aku memberanikan diri untuk berbicara dengan Nadia lagi. Kali ini, aku harus jujur padanya, meskipun itu akan sangat menyakitkan. Aku ingin membicarakan sesuatu. Nat, kataku dengan hati-hati saat kami bertemu di kafe yang biasa kami kunjungi. Nadia mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang serius. Apa itu? Kau terlihat gelisah. Aku menarik napas panjang. Aku tidak bisa melanjutkan seperti ini lagi. Aku tahu kita merencanakan ini bersama, tapi aku merasa hancur. Aku sudah menghancurkan Arga, tapi aku juga menghancurkan diriku sendiri dalam prosesnya. Nadia terdiam, matanya mengawasi setiap gerakanku. Lara, kau melakukan ini untukku. Kau tahu apa yang dia lakukan padaku. Dia menghancurkan hidupku, dan sekarang dia mendapatkan balasannya. Aku tahu, kataku pelan, tapi kita tidak bisa mengubah masa lalu. Balas dendam ini tidak akan pernah benar-benar memperbaiki luka yang sudah dia buat. Aku pikir aku bisa melupakan semua itu, tapi sejujurnya, aku merasa terjebak. Aku ingin keluar dari kebencian ini. Mata Nadia mulai berkaca-kaca. Apa maksudmu, Lara? Kau mulai merasa kasihan padanya. Bukan kasihan, aku menggelengkan kepala. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah ini. Aku menikah dengan Arga, dan selama ini, aku menjalani kebohongan yang menghancurkan dua kehidupan, hidupku dan hidupnya. Aku tidak bisa terus berpura-pura seperti ini. Nadia menggeleng, menahan air matanya. Kau tidak mengerti, Lara. Aku kehilangan segalanya karena dia. Dan sekarang kau
Kau ingin mundur dari semua ini? Air mata Nadia membuatku merasa semakin bersalah. Nat, aku ingin kita sama-sama move on. Aku tahu betapa sakitnya ini untukmu, tapi aku tidak bisa membiarkan kebencian ini memakan hidup kita selamanya. Kita harus berhenti menghancurkan diri kita sendiri. Nadia terdiam, dan aku tahu betapa beratnya semua ini untuknya. Aku merasa seolah perasaan yang telah dipendam selama ini akan meledak kapan saja. Kami duduk dalam keheningan yang penuh tekanan. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan tak terduga dari Arga. Pesan itu singkat, tapi cukup mengguncangku. Aku akan pergi, Lara. Ini mungkin yang terbaik. Maaf untuk segalanya. Arga sudah memutuskan untuk benar-benar pergi dari hidupku. Aku seharusnya merasa lega, tapi ada rasa hampa yang justru semakin menguasai hatiku. Dendam ini sudah selesai, tapi apakah benar aku sudah bebas? Pikiranku berlarian tanpa henti. Dalam kebingungan itu, aku memutuskan untuk menemui Arga sebelum dia benar-benar pergi. Aku merasa perlu untuk menutup bab ini dengan cara yang lebih baik, dengan kejujuran. Ketika aku tiba di apartemen Arga, suasananya sunyi. Aku mengetuk pintu, dan ketika dia membukanya, aku bisa melihat jejak kelelahan di wajahnya. Lara. Dia terdengar ragu, tidak yakin apa yang harus dikatakan. Arga, aku hanya ingin bicara, kataku, mencoba terdengar tenang meskipun hatiku berdegup kencang. Kami duduk di ruang tamunya yang sederhana. Tidak ada kata-kata di antara kami untuk beberapa saat. Aku bisa merasakan ketegangan yang begitu berat di udara. Namun aku tahu ini adalah saat yang tepat untuk melepaskan semuanya. Aku tahu semuanya, kata Arga akhirnya. Tentang kau dan Nadia, tentang rencana kalian. Aku terdiam, merasa malu dan bersalah sekaligus. Aku minta maaf. Arga, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu ini tidak akan memperbaiki apapun, tapi aku merasa perlu mengatakannya. Semua yang terjadi adalah kesalahan. Arga menatapku dengan mata yang penuh luka. Aku juga bersalah. Lara, aku melakukan kesalahan besar dengan Nadia, dan aku pantas mendapatkan balasan. Tapi aku tidak pernah menyangka kau akan ikut terlibat. Aku tidak pernah benar-benar mencintaimu, Arga. Aku berkata jujur, walaupun itu terasa menyakitkan. Semua ini adalah tentang Nadia, tentang bagaimana aku ingin membalaskan dendamnya. Tapi sekarang aku sadar bahwa kebencian ini hanya menghancurkan kita semua. Arga mengangguk pelan. Aku sudah memaafkanmu. Lara, aku tidak bisa terus hidup dalam masa lalu. Mungkin memang lebih baik kita berpisah dan mulai lagi dari awal. Ada perasaan lega yang mengalir dalam diriku saat mendengar kata-katanya. Meskipun perpisahan ini menyakitkan, ada kelegaan bahwa semua kebohongan dan dendam telah diungkapkan. Aku harap kau bisa menemukan kebahagiaan, Arga, kataku, berdiri untuk pergi. Aku juga akan berusaha menemukan diriku kembali. Saat aku melangkah keluar dari apartemen itu, aku merasa beban yang selama ini menghimpit dadaku mulai perlahan terangkat. Dendam ini tidak lagi menjadi belenggu. Sekarang adalah waktunya untuk mulai memaafkan, bukan hanya Arga, tapi juga diriku sendiri. Setelah semua yang terjadi, aku memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam hidupku. Aku meninggalkan kota tempat semua kenangan dan luka itu terukir. Aku pindah ke kota lain, mencari kedamaian dan memulai lembaran baru. Nadia juga mulai menerima kenyataan, meskipun butuh waktu. Dia mulai menyadari bahwa balas dendam tidak akan pernah mengembalikan masa lalu. Kami berdua berusaha untuk sembuh, untuk menemukan arti dari pengampunan,
bahkan jika itu membutuhkan waktu yang lama. Aku tak pernah menyangka bahwa perjalananku yang dimulai dengan dendam akan berakhir dengan pelajaran hidup yang sangat berharga. Aku belajar bahwa balas dendam tidak pernah memberikan kebahagiaan, hanya penyesalan dan kehampaan. Yang terpenting, aku belajar untuk memaafkan dan membebaskan diriku dari masa lalu. Dalam hidup, kita mungkin akan selalu dihadapkan pada pilihan untuk membalas atau memaafkan. Aku memilih untuk memaafkan diriku, Arga, dan semua orang yang terlibat dalam kisah ini. Dan dengan itu, aku mulai menemukan kedamaian yang selama ini ku cari. Cerita ini berakhir dengan Lara yang akhirnya menemukan kedamaian batin setelah melalui berbagai konflik emosional. Dendam yang pernah menguasainya kini berubah menjadi pelajaran tentang pentingnya memaafkan dan melepaskan diri dari masa lalu. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, aku menyadari sesuatu yang mengejutkan. Aku mulai merasa nyaman dengan Hamzah, bahkan mungkin lebih dari sekadar teman. Dia selalu ada untukku, mendengarkan cerita-ceritaku tanpa penilaian, dan menunjukkan ketulusan yang jarang kutemui. Perlahan, aku mulai membuka hati. Tak seperti hubunganku dengan Arga yang penuh dengan kebohongan dan dendam, hubungan dengan Hamzah terasa ringan, tulus, dan penuh kejujuran. Suatu malam, ketika kami sedang berjalan-jalan di taman, Hamzah berhenti dan menatapku dengan mata yang lembut. "Lara," katanya pelan, "aku tahu mungkin ini terlalu cepat, tapi aku merasa ada sesuatu di antara kita. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu." Aku terkejut dengan pengakuannya, tapi di saat yang sama, hatiku dipenuhi kehangatan. Selama ini aku mencoba untuk tidak terikat lagi setelah apa yang terjadi dengan Arga. Tapi Hamzah berbeda. Dia memberiku perasaan aman, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa aku pantas untuk dicintai. Aku juga punya perasaan yang sama, jawabku pelan, mengumpulkan keberanian untuk mengakui apa yang sudah lama ku pendam. Hamzah tersenyum, dan saat itu aku tahu bahwa mungkin, akhirnya aku menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan kebahagiaan yang dibangun di atas balas dendam atau kebohongan, tapi kebahagiaan yang sejati. Hari-hari berlalu setelah pertemuan terakhirku dengan Arga. Kehidupan mulai menemukan ritmenya, meskipun tak sepenuhnya mudah. Aku dan Nadia masih sering bertukar kabar, meski hubungan kami tak seakrab dulu. Ada jarak yang tercipta di antara kami, mungkin karena perasaan bersalah yang sama-sama kami simpan. Namun, ada satu hal yang aku yakini, aku tak menyesali keputusanku. Menikahi Arga demi balas dendam memang memberiku kesempatan untuk melihat lebih dalam siapa aku dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Tapi sekarang, aku harus menghadapi kenyataan bahwa hidup tidak berhenti di sana. Di kota baru tempatku menetap, aku bekerja di sebuah firma hukum kecil. Awalnya, lingkungan baru ini terasa asing, tapi aku segera menemukan kedamaian dalam kesederhanaannya. Orang-orang di kantor ramah, dan tidak ada yang tahu kisah kelamku dengan Arga. Ini adalah kesempatan untuk benar-benar memulai dari awal. Satu hari, ketika sedang menikmati kopi sore di sebuah kafe lokal, seorang pria menghampiriku. Wajahnya tampak familiar, meski aku tak bisa langsung mengingat siapa dia. "Lara." Dia tersenyum kecil, menatapku dengan tatapan yang penuh kehangatan. Aku merasa kebingungan. "Ya, maaf, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Pria itu tertawa pelan. "Aku Hamzah. Kita pernah bertemu beberapa kali di acara hukum sebelum kau pindah. Aku dulu bekerja dengan Arga." Sejenak, hatiku tercekat mendengar nama Arga. Tapi Hamzah tampak tulus. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia tahu tentang masa lalu yang kelam itu. "Aku ingat sekarang.
kataku akhirnya. Maaf, aku baru pindah dan masih beradaptasi dengan lingkungan baru. Hamzah duduk di hadapanku tanpa perlu diundang, dan entah bagaimana, kehadirannya terasa nyaman. Kami mengobrol santai tentang kehidupan, pekerjaan, dan perbedaan besar antara kota lama dan yang sekarang kutinggali. Tidak ada pembahasan tentang Arga atau masa lalu, dan untuk pertama kalinya, aku merasa seolah aku benar-benar telah meninggalkan beban itu di belakang. Hamzah menjadi teman baru yang menyenangkan. Kami mulai sering bertemu untuk makan siang atau sekedar berbicara setelah jam kerja. Dia adalah seseorang yang penuh perhatian dan tak pernah memaksakan diri. Setiap kali aku bersamanya, aku merasa seolah mendapatkan kembali kepercayaan diriku yang dulu sempat hilang. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, aku menyadari sesuatu yang mengejutkan. Aku mulai merasa nyaman dengan Hamzah, bahkan mungkin lebih dari sekadar teman. Dia selalu ada untukku, mendengarkan cerita-ceritaku tanpa penilaian, dan menunjukkan ketulusan yang jarang kutemui. Perlahan, aku mulai membuka hati. Tak seperti hubunganku dengan Arga yang penuh dengan kebohongan dan dendam, hubungan dengan Hamzah terasa ringan, tulus, dan penuh kejujuran. Suatu malam, ketika kami sedang berjalan-jalan di taman, Hamzah berhenti dan menatapku dengan mata yang lembut. "Lara," katanya pelan, "aku tahu mungkin ini terlalu cepat, tapi aku merasa ada sesuatu di antara kita. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu." Aku terkejut dengan pengakuannya, tapi di saat yang sama, hatiku dipenuhi kehangatan. Selama ini aku mencoba untuk tidak terikat lagi setelah apa yang terjadi dengan Arga. Tapi Hamzah berbeda. Dia memberiku perasaan aman, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa aku pantas untuk dicintai. Aku juga punya perasaan yang sama, jawabku pelan, mengumpulkan keberanian untuk mengakui apa yang sudah lama ku pendam. Hamzah tersenyum. Dan saat itu aku tahu bahwa mungkin, akhirnya aku menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan kebahagiaan yang dibangun di atas balas dendam atau kebohongan, tapi kebahagiaan yang sejati. Setahun berlalu sejak malam itu, dan hubunganku dengan Hamzah semakin kuat. Kami berbicara tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi kami, dan meskipun luka dari masa laluku masih ada, Hamzah selalu memberiku dukungan untuk menyembuhkannya. Pada suatu hari yang cerah, Hamzah melamarku di depan matahari terbenam, di tempat yang indah yang kami sering kunjungi. Tidak ada keraguan dalam hatiku saat aku menerima lamarannya. Ini adalah awal baru, bukan hanya untuk hubungan kami, tapi juga untuk diriku sendiri. Aku mengirim pesan singkat pada Nadia malam itu. "Aku akan menikah," tulisku, singkat tapi penuh makna. Nadia membalas dengan cepat, "Aku senang untukmu, Lara. Kau layak mendapatkan kebahagiaan." Aku tersenyum, merasa bahwa, meskipun perjalanan kami penuh liku, pada akhirnya kami berdua menemukan jalan kami sendiri. Pernikahanku dengan Hamzah adalah perayaan dari cinta yang tulus dan kehidupan yang telah berhasil aku bangun kembali. Dendam yang dulu menguasai hatiku telah lenyap, digantikan oleh pengampunan dan kebahagiaan yang tak terduga. Dan inilah akhirnya, kisahku bukan lagi tentang balas dendam, tapi tentang pembebasan. Aku membebaskan diriku dari masa lalu, dari kebencian, dan menemukan cinta yang sejati di tempat yang tak pernah kuduga. Beberapa tahun setelah menikah dengan Hamzah, aku dan Nadia kembali dekat. Kami berdua telah tumbuh dari luka-luka masa lalu dan menemukan kebahagiaan masing-masing. Arga, aku tak pernah mendengar kabarnya lagi, tapi aku tahu bahwa dia juga telah berusaha menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Kini, aku hidup dalam kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan karena balas dendam yang terpuaskan,
Tapi karena aku memilih untuk memaafkan dan melangkah maju, aku memilih cinta, bukan kebencian. Dan pada akhirnya, itu adalah pilihan terbaik yang pernah aku buat. Cerita ini berakhir dengan Lara yang menemukan kebahagiaan sejati setelah perjalanan yang panjang dan penuh liku. Meskipun awalnya didorong oleh dendam, pada akhirnya Lara berhasil melepaskan masa lalu dan menemukan cinta serta kedamaian dalam hidup barunya bersama Hamzah.